Surat ke-19, Aroma Penjara. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, penjara Salemba, sekalipun bergelar syurganya penjara, tidak ubahnya seperti Islam. Ghetto para gembel. Sampah berserakan di mana-mana. Kotor, jorok, baunya tidak higienis. Ekses langsung dari overpopulasi. Sangat berbeda dari deskripsi imajiner Himalayan Shangri-La, The Lost Paradise. Di sini, muara segala krisis bersimpul. Sebuah melting pot psychological diseases. Sulit melukiskan bau penjara secara material. Terlalu abstrak, ad abundantiam too many. Sukar sekali mencium aroma segar daun hijau di penjara Salemba. Mungkin karena ia city prison, penjara kota. Embun memang kerap membasahi ubin semen tanpa keramik di teras luar blok tipe 7. Terutama di pagi buta musim penghujan. Namun, kesegarannya berbeda dengan kesejukan alam Bogor di penjara gersang Gunung Sindur. Sekali lagi, tidak ada bau tunggal. Bila aum atau omkara disebut-sebut sebagai gabungan dari seluruh suara di alam semesta, tidak ada satu bau esa sebagai kompleks mikstur dari semua bau yang menyelimuti kompleks penjara yang antagonis. Segmentasinya pun relatif, tergantung lokasi bau partikelir yang dimaksud. Di semua penjara pasti ada sisi bau tak sedapnya. Bau air liur yang membasi dengan kadar ofensif buas bisa ditemukan di semua bantal narapidana, terutama di Salemba. Di sini, tidak ada ruang menjemur bantal. Banyak bantal berusia tahunan, warisan dari napi yang dioper ke penjara lain. Warna kain menghitam kelam. Ada sebentuk sensasi licin kaku bila teksturnya diraba. Entah air liur siapa saja yang pernah menodai bantal itu. Entah kandungan bakteri dan virus apa saja yang pernah berkuasa di sela-sela serabut kapuk internalnya. Bantal penjara, dengan baunya yang edan, bisa menjadi sebuah teror bagi kaum healthy freak. Sumber bebauan bisa diklasifikasikan menjadi dua segmen, dinamis dan statis, mobile dan immobile source. Bau ketiak narapidana ceroboh masuk kategori sumber bau dinamis. Pancaran emisi baunya relatif pendek, short range. Sekumpulan tinja mengering berwarna coklat kehitam-hitaman, kadang ada siluet kehijauan, di jamban publik blok tipe 7 adalah sumber bau statis. Radius bau keramatnya tidak menjangkau 10 meter. Defisit air menjadi major source bebauan yang bisa bikin pening kepala dan mata berair itu. Entah berapa digit densitas kebauannya bila diukur oleh field olfactometers. Kamar sel merupakan sumber bau partikelir, short range smell in kategori. Terutama sel penjara berdesain atap rendah dan ventilasi terbatas seperti rutan Salemba. Bau bersifat masif baru terasa bila kita berada di dalamnya. Bau semakin menyengat setelah ada narapidana mengkonsumsi kuliner jengkol atau pete. Bila ada tikus mati, bau itu bisa mencekik leher. Ketiadaan sirkulasi udara membuat molekul-molekul bau hanya berputar di dalam ruangan. Terombang-ambing dorongan tenaga angin sintetis dari propeller mesin kipas angin. Sumber baunya bervariasi, tumpukan pakaian yang belum dicuci, makanan basi, kasur serta bantal yang tak pernah dijemur, toilet, rokok, handuk basah, body odor para napi, bau mulut, dan lain sebagainya. Variasi sumber bau itu menghasilkan fragmen-fragmen bebauan yang bila diakumulasikan akan menciptakan satu bau generik. Hanya ada satu kata untuk bau generik itu, apek. Titik-titik tanda seru tanda seru tanda seru. Setiap kamar sel memiliki aroma khas. Fortunately, semua living organism, termasuk manusia, sekalipun derajat kemanusiaannya telah turun, narapidana, memiliki daya adaptif. Setelah beberapa hari menempati sel tertentu, saraf olfaktori dan sel-sel reseptor penciuman si napi seakan memboikot, menolak untuk bekerja.
Ini reaksi natural subconscious menyelamatkan diri. Konsekuensi logisnya, si napi seakan-akan menderita hiposmia, parosmia, kakosmia atau anosmia. Berikut ini uraian terma-terma kelainan olfaktori yang kucontek dari situs web medis. 1. Hiposmia, penurunan sebagian dari nilai rasa bau. Umumnya tidak disebabkan kelainan neurologis, tapi berasal dari kelainan dalam hidung itu sendiri. 2. Parosmia, pengenalan yang salah dari bau. 3. Kakosmia, persepsi abnormal dari bau yang tidak menyenangkan, dengan atau tanpa substrat berbau. 4. Anosmia, ketidakmampuan total dari indera penciuman. Tanpa disfungsi penciuman di atas, dipastikan kehidupan dalam penjara akan semakin menderita. Malam juga memiliki aroma khas tersendiri di penjara Salemba. Seiring malam merangkak mendekati pagi, bau semakin tercium di beberapa seksi bagian penjara, terutama di area tangga. Ini salah satu sleeping spot yang dipilih napi Dayak. Layaknya homeless, mereka tidur di ruang publik, beralaskan kertas kardus atau tikar. Di sela-sela lipatan tumpukan baju, terselip pisau belati dari mata gunting yang diasah tajam. Di situ pula mereka mengisap sabu-sabu. Banyak debu, sampah plastik, segala macam kotoran dan botol-botol bekas air mineral. Mereka adalah napi buangan. Tidak punya kamar spesifik, artinya tidak punya toilet pribadi. Mereka anggota permanen WC umum. Masalahnya, suplai air penjara diputus pada malam hari. Kakus umum sudah ditutupi permadani kotoran manusia. Wanginya bikin aku mengelus dada. Tampilan fisiknya sangat cocok sebagai rumah setan. Kadang ada segerombolan cacing kremi menggeliat, seperti menggelitik, secara vulgar dan energik di belantara yellow greenish matter. Apa solusi bagi mereka bila ingin pipis? Sampah botol plastik bekas jadi solusi. Dijadikan urinator instan sekali pakai. Ironisnya, mereka membuang botol urin itu sekenanya, sembarangan. Kadang cairan ampas sekresi ginjal itu tumpah, membasahi ubin, bikin lantai licin. Saat air seni itu mulai menguap akibat pemanasan temperatur, wangi kembang mulai merebak. Amoniak mengamuk. Semakin banyak napi mengekstraksi urin, semakin pekat wangi kembangnya. Ada wangi mistis di sel isolasi penjara Gunung Sindur. Wewangian itu aku deteksi ketika dikerangkeng di sel nomor 2, sendirian. Ada napi Vekong di sel nomor 3, dan Cipe mendekam di nomor 1. Hanya ada kami bertiga di blok isolasi kala itu. Matahari mulai bersinar, sekitar jam 8 pagi. Belum banyak aktivitas dan suara di luar blok isolasi sepagi itu, masih sunyi. Mayoritas narapidana kriminal masih tidur. Aku sedang melarutkan rohani dalam samudera ketuhanan, bermeditasi meta bhavana. Blok isolasi termasuk area tertutup, tidak ada jalur aliran angin. Tiba-tiba aku mencium aroma wangi semerbak. Vekong bertanya apakah aku atau Cipe menggunakan minyak wangi. Ternyata Vekong dan Cipe juga mencium bau harum yang bertahan lebih dari 5 menit tersebut. Vekong dan Cipe menerka ada malaikat membesuk kami. Mungkinkah ada sebentuk luminous body mendatangi kami saat itu? Surat ke-20, doa. Dear Pak Jaya Suprana yang baik, honestly, aku tidak tahu apa isi doa para narapidana. Bahkan, menurut hematku, religiusitas dan spiritualitas tidak menjadi mainstream perilaku narapidana. Mereka bukan santri. Bila pondok pesantren dan ashram yoga berada di ekstremitas kiri, institusi penjara ada di terminasi paling kanan. Ia sangat sekuler, materialistis, sekalipun diselimuti nuansa psychological pathology. Total heretic in behavior, leitmotif penjara, salah satunya,
adalah mengembalikan moralitas narapidana. In other words, memanusiakan narapidana. Sebuah proyek rehumanisasi agung. Bagi mereka, narapidana adalah spesies subhuman. Indikatornya moralitas. Dan agama adalah solusi tunggal revitalisasi moral itu. Minimal, begitulah paradigma 1-2 orang dari sekian banyak pendiri dan pengurus eksistensi penjara. Bagiku, ini simplifikasi problem dan solusi prematur sekaligus. Namun, aku tidak akan mengeksplorasi hipotesisku. Aku berstatus narapidana tuna moral. Hak sebagai orang bebas sudah dicabut. Jadi, kurasa, kebebasanku berpendapat otomatis dieliminasi. Apalagi bila pendapat itu bersifat kritis. Bisa jadikan, malahan, mungkin, bisa jadi sangat tajam sehingga mampu memobilisasi massa untuk membongkar, menghancurkan, dan melumat the old establishment. Like Ernesto Che Guevara, is probably your response, who knows. In the meantime, kita kembali saja pada tema pertanyaan Anda soal doa para narapidana. Dalam bahasa Inggris, doa berarti prayer, metamorfosis dari kata prikari. Dalam bahasa Latin, prikari berarti to beg, memohon atau mengemis. Jadi, semua permohonan, keinginan, harapan adalah doa. Tidak berlebihan bila ada adagium, every wish is a prayer. Para RC, Saman, Goti, Pundit, Akarya, Brahmin, Rabi, dan all pagan leaders memformalisasi spirit doa ke dalam bentuk ritual. Pemujaan api Agni Horta merupakan satu ekspresi ritus doa paling awal. Lalu berkembang semakin kompleks, berevolusi, dan akhirnya bertransformasi menjadi sistem peribadatan modern. Sebuah sistem ritualistis rigid dan dogmatis. Ritual doa, menurutku, adalah atribut penganut agama vis-a-vis ateis dan orang kafir. In general, kesengsaraan menjadi primum movens manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi religius freaks, doa adalah praksisnya. But prison is just another twilight zone. Di sini, sebagian besar narapidana menggunakan crystal meth cannabis, puto atau alkohol dalam proses katarsis dari segala beban kesengsaraan. Segelintir kecil narapidana memilih metode diam. Serupa metode doa kelompok Quaker. Silence prayer atau Mona Brata dalam bahasa Sanskerta. Mereka bisa ditemukan di mana saja. Di emperan kopi, teras samping velbak, koridor blok, serta gerbang masjid. Tidak ada favorit spot bagi mereka berdiam diri. Mereka bahkan bisa terlihat di tengah-tengah sekelompok napi riang. Duduk termenung, menerawang kosong, ekspresi wajah nelangsa, tanpa fluktuasi emosi. Apakah mereka telah berhasil mencapai UPK Samadhi? Apa mungkin mereka anggota Quaker? Mereka adalah narapidana biasa. Hanya, kewarasan mereka sedang berada di ambang lembah kegilaan. Lagi goyang, bisik-bisik umum tentang kondisi pikiran mereka. Semoga cuma fenomena sesaat, brief psychotic disorder. Sekalipun selalu ada kemungkinan mereka harus berakhir di lunatic asylum atau akhirat. Kasus bunuh diri selalu berpotensi menjadi epidemik di dalam penjara. Selama setahun menetap di penjara Salemba, aku menyaksikan beberapa kasus kematian. Tidak ada natural death dalam penjara. Defisiensi para medis, fasilitas pemulihan abnormal, dan semua anomali kehidupan penjara tidak memungkinkan sebuah kematian menjadi alami. Fenomena paling ironis adalah penjara mampu membuat kematian menjadi pilihan bunuh diri. Kasus bunuh diri merupakan sinyalemen eksplisit kegagalan pendekatan kehidupan religius dalam penjara. Seandainya memang ada praktik semacam itu, negara, sebagai fasilitator bui, berpura-pura membangun sarana peribadatan sebagai kosmetik spiritualitas.
Iklim penjara membuat progres spiritual menjadi sesuatu yang mustahil. Siddhartha Gautama tidak akan menjadi Lord Buddha seandainya memilih penjara sebagai tantra pita. Alih-alih konsisten dengan pertobatan, mayoritas narapidana memasuki nirwana setelah menginjeksi puto powder ke dalam pembuluh darahnya. Surat ke-21, Kamar C22. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, sudah seminggu aku menghuni sel nomor C22. Aku tetap belum tahu nama kepala kamar. Kemarin siang, selepas sholat Jumat, as always ada mutasian. Aku tidak dipindah kamar. Padahal, aku tidak kerja geledek tipu menipu pulsa. Setelah rombongan staf KPLP dan pengurus blok pergi, KM menghampiriku. Dia bilang bahwa Pak Haji Edi, perwira nomor 2 di divisi Kamtib, telah menitipkan aku di kamar ini, sampai aku menempati lapak napi boyor di sel khusus Tamping Kamtib. Penitipan, ini artinya aku dibebaskan dari keharusan ngegeledek dan kewajiban bayar iuran mingguan yang nominalnya bisa tembus 800.000 saldo pulsa. Aku insis ikut menyumbang membeli air minum segalon. Aku lega, KM Roka, akhirnya aku tahu namanya, tampak santai. Dia tidak keberatan aku menumpang tidur di kamarnya. Ini kamar geledek, minus aku, ada 17 orang, 1 kepala kamar, 2 korf, dan 14 penipu pulsa. Rata-rata mereka telah menipu selama 2 tahun. Malahan ada yang sudah berpengalaman 4 tahun. Mereka kerja setiap hari. Tidak ada hari libur atau tanggal merah. Mereka mulai pencet-pencet keypad ponsel dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Waktu istirahat mengikuti jeda paket hemat Free Talk TM on Telkomsel, jam 5 sampai 6 sore. Hari ini, jam 8.30 malam, tanggal 3 Oktober tahun 2015, mereka menikmati minuman dingin, jus mangga dan jambu. Tamping malam penjual jajanan telah tiba di kamarku. Beberapa napi sudah beli Coca-Cola, Green Sense, dan Fresh Tea dari kantin sebelum pintu sel dikeong. Kopi tidak pernah putus. 1 saset kopi mocha Rp4.000 di sini. Setiap orang pegang minimal sebungkus rokok. Cuma aku yang beli rokok ketengan. Tapi, sore tadi, aku dikasih sebungkus rokok oleh teman sekamar yang namanya belum ku ketahui. Kemarin ia demam, ku beri terapi, hari ini ia segar. Setiap malam beragam makanan masuk. Sate, martabak, jajanan pasar, pecel lele, tahu sumedang, nasi goreng, dan sebagainya. Harganya di atas pasaran. Di kamar ini tidak ada sayur cadong. Mayoritas penghuni sel adalah narapidana Jakarta, operan dari Salemba dan Cipinang. Hanya ada 1 orang lokal dan Bandung bernama Fendi dipanggil Butong, sebuah ejekan. Hampir semua orang memiliki lebih dari 1 unit telepon genggam. Ada iPhone 5 dan Samsung S4. Mereka suka bermain game online. Segala jenis charger juga ada, plus 2 unit power bank. Aku nyaman di kamar ini. Toiletnya bersih, adem, tidak ada nyamuk, walaupun tidur mesti menekuk lutut. Semua penghuni kamar fokus ngegeledek. Tidak banyak omong dan senda gurau. Mayoritas langsung tidur setelah lampu dimatikan. Sebagian kecil lainnya bermain game online dan nonton televisi. Rencananya aku akan menetap di kamar ini sampai tanggal 17 Oktober tanggal bebas narapidana boyor. Setelah ia bebas, aku akan menempati kamarnya, Blok D41. Ini sel khusus Tamping Kamtib. Sel kecil, ukurannya 3 x 3 meter. Ada kipas angin, televisi, dispenser, sound system, loker baju, setrika, dan pengharum ruangan. Saat ini ruangan itu dihuni 3 orang, Boyor, Sugi, dan Korf Didi Kumis, Tamping Lele yang dipecat.
Belum ada sebulan Sugi menjadi Tamping Kamtib. Dia orang lokal atau narapidana pribumi Karawang. Narapidana berduit, badannya gemuk dan bulat, perutnya buncit, berusia sekitar 35 tahun. Didi melabeli dia sebagai kebo. Sugi divonis 8 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah memperkosa. Jadi, dia napi stut atau ojos. Sebelum merapat ke Kamtib, Sugi adalah kepala kamar di salah satu sel Blok D. Baik di Rutan Sindur dan LP Kerawang, kasus stut bisa menempati posisi KM. Bagiku, dan napi Jakarta lain, hal ini sangat janggal, aneh, dan tidak masuk akal. Di Jakarta, para pemerkosa perempuan sangat dibenci. Mereka akan disiksa dengan sangat keji. Terutama saat mereka berada di penjara polisi. Baik polisi dan tahanan punya kebebasan memukuli seorang pemerkosa. Kapan saja dan di mana saja. Baik perorangan maupun secara berjamaah. Dahulu, banyak sekali pemerkosa tewas akibat disiksa narapidana kriminal. Siksaannya bervariasi, dari pukulan bergilir, penis diolesi remason, disuruh onani dengan remason, makan tinja, dan minum air kencing. Di Salemba, mereka tak mungkin berstatus lebih tinggi dari Korf. Sugi berambisi mendepak Didi, 55 tahun. Hubungan mereka tidak harmonis. Semakin lama, semakin getir. Didi dianggap tidak kompeten sebagai Korf. Sugi dipandang belagu, bosi, rewel, dan arogan. Keduanya curhat kepadaku. Salah satu hal terbodoh dan paling tak enak tentang penjara adalah kita sering kali disatukan dengan orang yang tidak kita sukai atau membenci kita. Cara kita merespons situasi yang dipaksakan ini adalah art. Sejak ditahan di penjara polisi 2 tahun yang lalu, sampai sekarang, aku mesti menerima di kerangkeng dengan mereka yang hostil terhadap aku. Ini persoalan psikologis. Sisi baiknya, clash semacam ini bikin aku semakin toleran, sabar, dan tabah. Bagi seorang spiritualis seperti aku, situasi ini juga memperlihatkan kualitas mental, sejauh mana latihan diri, seberapa banyak kilesa kekotoran batin yang masih menempel dalam hati. Kilesa itu antara lain benci, dengki, egois, tamak, kehendak jahat, arogansi, dan lain sebagainya. Semakin sering perasaan ditumbuk, hati akan hancur. Setelah hancur berkeping-keping, kesunyian akan terasa. Sebuah kesunyian yang identik dengan kedamaian. Dari hati yang hampa itu, kepasrahan tumbuh. Benar kata Lord Buddha, non-attachment adalah rahasia hidup bahagia. Di kamar baru C22, dari 17 narapidana, ada 2 orang yang suka mengetes mentalku, Fadil dan Korf yang sampai saat ini tak ku ketahui namanya. Sejak malam pertama, mereka sinis. 5 bulan menetap di sini, aku sudah teridentifikasi sebagai napi yang menolak ngegeledek. Seantero penjara tahu hal ini. Karena aku tak kerja, aku akan jadi benalu kamar. Itu pikiran mereka. Mereka tidak suka bila ke-15 penghuni kamar tidak mengekspresikan ketidaksukaan mereka secara vulgar. Tidak demikian dengan Fadli dan si Korf. Mulut mereka sering mengajari aku mesti begini dan begitu. Gulung kabel charger sehabis pakai, jangan berdiri di depan pintu toilet, sampai ingatkan aku untuk mencuci kaki sebelum tidur. Kaki kotor, tentu saja akan mengotori spray kasur. Padahal, aku satu-satunya narapidana yang mengganti baju sebelum tidur, menggunakan pakaian khusus tidur. Nahas bagiku, aku diharuskan tidur di samping Fadil. Di malam pertama, sebelum berbaring, ia berkata, "Ini bantal gua." Indirectly, dia mau bilang dia tidak mau berbagi bantal. Aku tidak punya bantal dan kasur, tidak seperti napi lain di sini. Sebenarnya,
Aku tak pernah berpikir untuk berbagi bantal dengan Fadil. Aku lebih memilih tidur tanpa bantal. Semenit kemudian, Fadil memberikan bantal kecil yang tak terpakai. Mungkin dia merasa kasihan. Cuma aku yang tidur tanpa bantal. Tidak lama kemudian, Junet yang tidur di samping kanan, memberi bantal guling berwarna merah marun. Junet tahu kelakuan Fadil, dan aku menahan diri. Jelas Fadil ngecilin aku. Dia belum tahu siapa aku di Rutan Salemba. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Fadil bila dia bersikap dan memperlakukan aku seperti ini di Salemba. Fadil berpostur mungil, puncak kepalanya setinggi hidungku. Dia pas dengan istilah peyoratif kecil-kecil tua. Semua orang berakal pasti tahu, aku tidak bereaksi atas provokasinya bukan karena takut. 5 Fadil sekaligus masih belum cukup bikin dengkulku gemetar. Narapidana yang pernah bersamaku di Salemba tahu hal ini. Disindur, aku dikeroyok 20 orang narapidana hingga pelipis mata kananku berdarah. Itu pun tak bikin aku panik. Ya, derita dan sengsara membuatku jadi dingin dan kalem. Faktanya, aku sama sekali tidak tersinggung apalagi marah sama Fadil atau si Korf. Aku maklum, aku tidak merasa kehilangan dignity. Malah, aku kerap meledek Fadil dengan jawaban, "Iya bang." Sikap mereka sontak berubah saat aku diketahui menjadi tamping kamtip. Fadil jadi sok-sok akrab. Si Korf makin tak enak hati ketika aku beri Rp20.000 untuk membeli segalon air minum. Pasca mereka mengetahui aku merapat di kamtip, mereka tegang, agak takut, jiper. Ada perasaan sok juga. Mereka semakin resah setelah aku dititipkan perwira kamtip di kamar ini. Aku menetralisasi semua itu dengan sikap yang tidak berubah. Tetap santun, ramah, dan simpatik. Aku tetap tidak banyak omong. Malam ini, mereka tampak sudah benar-benar nyaman. Mereka yakin aku tidak akan balas dendam dengan ruang lingkupku sebagai tamping kamtip. Seorang tamping kamtip kerap dianggap perpanjangan tangan petugas keamanan. Istilah kasarnya cepu, istilahnya KM busernya kamtip. Dulu, beberapa tamping kamtip hampir mati digulung seantero penjara. Tuduhannya yaitu suka nunjuk orang, kata Cing Edi, narapidana senior di Blok C. Sebagai tamping, sudah pasti, seorang narapidana akan dekat dengan seorang sipir keamanan. Ini divisi paling ditakuti napi. Tamping kamtip bisa bikin napi biasa dioper ke penjara lain. Kedekatan dengan petugas ini, di samping imbas negatif tudingan sebagai cepu, juga merupakan kekuatan si tamping. Dia punya backing petugas keamanan tukang gulung napi bermasalah. Aku mesti sangat berhati-hati. Aku tidak ingin menjadi public enemy. Semoga Tuhan melindungi aku dari kesombongan. Surat ke-22, Kucing Garong. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, selain para lawbreaker, ada puluhan ekor kucing terpenjara di Lapas Karawang. Tembok tinggi dan berlapis membuat mereka tidak mungkin meninggalkan penjara ini. Mereka enjoy saja, beranak pinak, membentuk habitat. Menguasai aula-aula, ditandai dengan semprotan urin. Mereka lebih bahagia daripada narapidana, simply karena mereka tidak punya konsep ruang dan waktu, makanya tidak menderita di penjara. Tadi pagi, Jakarta diguyur hujan, anginnya berhembus bawa hawa dingin, nyaman sekali. Seekor kucing garong jantan berwarna hitam aku gaplok dengan sandal kulit. Kena muka, langsung ngibrit. Libidonya buyar, dia sedang horny berat. Sudah setengah jam dia ngincer betina dengan kontur warna dan bentuk serupa. Itu adiknya satu emak satu bapak. Tak ada narapidana yang memperlakukan kucing garong dengan istimewa. Mereka dipelihara, jadi teman dan penghibur. Terkadang, mereka juga jadi objek pelampiasan amarah.
Mereka sering dilempar ke kolam ikan. Tadi malam, 3 ekor jantan berkelahi. Mengeluarkan suara parau seperti erangan bayi, ganggu tidur para narapidana, dan bikin kesel. Kadang ada narapidana melempar barang untuk mengusir mereka. Semua narapidana suka dengan 2 ekor anak kucing Angora milik Pacik Nazar, gembong narkoba Aceh. Mereka diperlakukan bagai bayi, digendong-gendong dan digelitik, mereka lucu sekali. Bulu tebal, mukanya bulat dan pesek, mirip anjing Peking. Mereka jinak, jadi kesayangan semua narapidana. Perilaku dan penampilan mereka berbeda dari anak kucing garong seusianya. Bahkan sejak balita, anak-anak kucing garong itu sudah tampak liar. Kucing Angora selalu jadi perhatian ketika mereka bermain di semak-semak pinggir lapangan voli. Mereka lucu dan gembira. Sementara anak kucing garong tampak selalu serius, tak gembira, selalu hunting for food. Anak kucing Angora terlihat sangat cerdas. Mereka cepat mengerti dan selalu ingin tahu. Pasti, faktor genetika adalah penyebabnya. Memang nahas nasib kucing garong. Sekalipun banyak di antara mereka diberi nama, tetapi mereka tetap saja jadi bulan-bulanan, dibuli narapidana. Narapidana Adi Gipong menciptakan istilah kucing ngesot. Adi Gipong memilih seekor kucing jantan. Ia sedang nyantai bobo siang di lantai aula 2. Gipong mengeluarkan balsem panas, diolesi ke buah zakar si jantan. Sambil ketawa-tawa, ia minta aku menunggu beberapa saat. Sekitar 3 menit kemudian, mendadak si jantan bangun. Seperti terkaget, bengong, terpaku, ia menjilat-jilati zakarnya. Agaknya, rasa panas balsem itu mulai terasa, ia gelisah. Beberapa orang narapidana mulai ketawa. Si jantan loncat, lari kencang, keluar aula, menuju lapangan rumput. Di sana ia ngesot lagi, sepanjang 2 meter, lalu blingsatan. Loncat ke kiri, balik lagi, lari tak tentu arah, tak tenang. Kucing garong itu berlari-lari memutari blok. Kucing lain bergerak santai, seperti biasa, cuma dia yang ngibrit. Ia kembali ke aula tempat aku nangkring, masih blingsatan, ia terduduk, kaki depan menyeret badan yang tetap dalam posisi duduk. Ia bermaksud menggesek buah zakarnya yang panas dengan ubin sehingga ia kelihatan seperti kucing sedang ngesot. Ia pejantan tampan, warna hitamnya mengkilap, seluruh muka dilapisi bulu hitam sehingga kumis putihnya tampak jelas, tampan sekali. Karena hitam pekat, warna bola mata hijaunya jadi sangat mencolok. Ekornya panjang, tidak dipangkas. Mayoritas kucing jantan di sini tidak memiliki ekor, dipangkas sewaktu mereka kecil. Kucing dengan ekor buntung memang tampak lebih gagah. Nah, mata si hitam ini sedang intens fokus memperhatikan seekor kucing betina. Aku, Anton, dan Gipong menonton aksi si Ucing, nama si kucing garong hitam itu. Ucing sangat fokus, seakan hendak menerkam si betina. Si Ucing bukan tipe kucing lucu, dia seram. Kemanapun si betina berjalan, Ucing membuntuti dalam jarak dekat. Beberapa kali Ucing main kasar mencoba memperkosa. Si betina sanggup melawan dengan gerakan jungkir balik dan mencakar muka Ucing. Anton turun tangan, dia pegangi si betina. Kesempatan baik buat Ucing. Tidak pakai lama, Ucing loncat menerkam. Kedua cakar depannya mencengkeram pundak, leher si betina digigit. Si betina meronta dengan dahsyat. Kaki belakangnya mencakar, si Ucing gagal. Anton membantu proses pemaksaan kehendak itu sampai 3 kali, si Ucing tetap gagal. Akhirnya, Anton melepaskan si betina. Ucing tidak kelihatan putus asa, tidak galau sama sekali. Ia tetap membuntuti si betina, bagai bayangan.
Mereka sempat keluar mengitari aula penjara. Aula 2 ini adalah habitat si betina. Dia pasti kembali ke aula ini, dan si Ucing masih ngintil. Beberapa kali si betina mengusir si Ucing, tapi gagal, si Ucing tetap cuek. Akhirnya, si betina naik ke ember bundar dan tidur, itu tempat aman. Ucing menunggu di bawah. Mata Ucing fokus menatap bokong betina, sorotan matanya tajam tidak berkedip. Ia tidak lihat muka atau bagian lain, hanya bokong, rupanya itu tujuan si Ucing. Kucing adalah hewan dengan intensitas tidur tinggi. Sebentar saja, mereka bisa terlelap. Mereka tidur di mana dan kapan saja. Tidak sampai 3 menit, Ucing tampak kepayahan. Beberapa kali matanya terpejam secara otomatis. Tapi ia lawan rasa kantuk itu. Ia tahu, bila ia ketiduran, chance-nya untuk prokreasi akan hilang. Ia jadi medan pergulatan 2 insting, tidur dan kopulasi. Muka Ucing tampak menjadi sangat konyol saat matanya setengah terpejam. Aku tidak pernah melihat fenomena semacam ini. Seekor kucing duduk tidak bergerak dengan mata setengah terpejam. Konyol sekali. Disitulah, hasrat menggaplok muka si Ucing muncul. Gipong melempar badan si betina dari ember. Ucing langsung hidup kembali. Dia bergerak spontan, mengikuti si betina. Si betina masuk sel nomor 2, lalu keluar lagi dan nyantai dekat tumpukan kardus. Ucing duduk dekat pintu gerbang, matanya tetap fokus ke arah si betina. Inilah waktunya, kataku dalam hati. Lagi pula aku mau ke kantin. Sambil berjalan, aku copot sendal. Si Ucing tetap fokus, tidak sadar aku sudah pegang sendal. Saat aku berada tepat di samping si Ucing, aku ayunkan sendal, dengan sedikit tenaga. Targetku muka si Ucing, dan melepak. Ucing terpelanting kena gaplok sendal, jungkir balik. Gipong ngakak. Ucing kaget bukan kepalang. Ia langsung ngibrit, sambil geleng-geleng kepala menuju arah kebun sawi. Tidak lagi ingat kepada bokong si betina, ia kabur seperti garong yang kapok. Hampir tidak mungkin aku bisa mengamati pola reproduksi kucing. Tapi siang ini, tanggal 19 Desember tahun 2015, tepat 2 tahun aku di penjara, aku bisa menikmati pergelaran alam seputar perilaku reproduksi kucing. Bila ada kamera, aku bisa bikin liputan reportase untuk Animal Planet. Sekitar jam 11 siang, Korv Jaki hendak makan. Ia menggerakkan bangku plastik warna hijau dengan sepakan kaki. Tangannya pegang piring dan lauk. Akhirnya, ia menjatuhkan gelas penjara dari melamin hingga pecah. Aku sedang melatih ikan cupang di atas meja pingpong. Satu persatu, kucing berdatangan, termasuk anak-anak kucing. Si bule pun tidak mau ketinggalan, sekalipun ia termasuk golongan kucing berusia senja. Pigmen warnanya sudah memudar, hingga ia tampak berwarna putih kelam, bulunya pun tipis. Gerakannya tidak segesit kucing muda, dia berbeda. Matanya sipit mata Korea. Banyak napi bilang dia kucing batu. Sering dihajar, dipukul, dibalokin. Pantas, dia kelihatan tablo. Bule pernah mengencingi narapidana warga negara Malaysia, Chris. Entah apa isi kepala si bule malam itu. Chris ditandai sebagai wilayah teritorial si bule. Aku terbahak-bahak melihat fenomena ganjil itu. Chris ngamuk, bule dihajar nyaris pingsan. Tadi pagi, narapidana bejo melempar si bule masuk kolam air akibat terlalu berisik saat melakukan ritual kawin. Bule memang dikenal sebagai tukang kawin. Dan siang ini pun, ia tetap bersemangat. Bule mengendus seekor betina remaja berbulu putih belang abu-abu. Bule menerkam, hendak menaiki pundak si betina muda. Bule dicakar, si betina mendesis seram. Pejantan lain ikut-ikutan.
Si betina lari tunggang langgang melewat jeruji aula 1. Kucing tua berwarna hitam turut mengejar, diikuti si bule dan seekor jantan berwarna orange. Tiba-tiba ada 2 ekor kucing jantan lain muncul. Laju pelarian si betina terhadang di bawah tirai jemuran pakaian. Ia mendesis, seram, menoleh ke belakang dan mendapati 3 ekor jantan pengejar. Kucing garong hitam itu ternyata bapak moyang si Ucing. Ia meloncat hendak menunggangi pundak si betina. Cakar kanan si betina terayun ke muka si hitam tua, membuat si jantan mengurungkan agresinya. Suara mereka mulai gaduh. Si betina meloloskan diri, lari kencang, tunggang langgang ke aula 5. Sekarang ada 6 ekor jantan mengejar, garong hitam dan si bule memimpin pengejaran. Aku ikut mengejar, ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Si betina dikurung, si kucing garong hitam paling rajin meloncat, hendak menunggangi punggung si betina, bule hanya sesekali. Betina muda tetap menolak diinseminasi, ia mendesis dan mengerang. Narapidana penjol mengambil sapu ijuk dan mengamuk. Suara kucing birahi mengganggu kegiatan narapidana mencari korban penipuan via ponsel. Muka si bule kena hantaman sapu. Mata para kucing jantan tetap fokus pada gerakan si betina yang ngacir ke arah permandian umum di belakang. Ia bersembunyi di balik semak bunga. Hanya si garong hitam yang tetap berusaha menaiki badannya. Jantan satu ini benar-benar bernafsu. Kini ada 8 ekor kucing jantan mengelilingi si betina yang berlindung di semak. Para pejantan itu takzim menunggu. Hanya si hitam dan bule yang gelisah. Bule mondar-mandir mencari celah. Ada seekor jantan berwarna orange menjilati badan si betina. Mereka cukup lama dalam kondisi demikian. Beberapa kali si hitam dan bule berusaha membuat si betina keluar dari semak, namun tidak berhasil. Aku terus mengamati sambil menggosok batu cincin dengan bambu, duduk di saung beton. Para jantan kucing sangat fokus, mereka tak menghiraukan apapun. Biasanya mereka takut dengan napi yang sedang berjalan. Aku mulai berpikir melakukan sesuatu. Si betina bisa tetap berlindung dari terkaman para jantan. Akhirnya kuambil segayung air. Para kucing garong jantan spontan bereaksi ketika si betina meloncat keluar semak setelah kuguyur air. Ia terhenti sebentar di bawah tiang toren air, para jantan mengurung. Lagi, si hitam meloncat. Kucing tua ini paling giat berusaha menaiki si betina. Ucing tiba-tiba muncul dari belakang aula 4. Ia bergabung dalam kawanan jantan birahi. Si betina tetap enggan kawin, ia melawan dengan beringas lalu lari ke gugusan kecil pohon bambu Jepang. Tirai bambu itu merupakan benteng alam tangguh, dia lebih aman berlindung di dalam sana. Batang-batang bambu sedemikian rapat, menjadi tembok pelindung dari terkaman yang berasal dari belakang dan samping. Para jantan menunggu, mereka diam, duduk di segala penjuru. Hanya si hitam dan bule berusaha mengusik dengan mencakar si betina. Sudah ada beberapa orang narapidana menyapaku. Ada yang bilang, jadi pawang kucing bang, sekarang suka ngeliatin kucing nih. Mereka diam lama sekali, si betina benar-benar menguji kesabaran para pejantan itu. Luar biasanya, tidak ada seekor pun kucing jantan yang meninggalkan tempat itu. Mereka tetap duduk diam. Seakan mereka tahu, si betina tidak mungkin akan selamanya berada di bunker bambu tersebut. Setelah lewat 30 menit, mereka tetap diam. Si betina hanya menjilat-jilat bulu-bulu badannya, seakan ia sedang bersolek. Aku kehilangan kesabaran. Aku beranjak, mengambil badan si betina dan melemparnya keluar semak bambu. Para pejantan itu sontak bergerak lalu mengejar. Si betina memanjat pohon mangga, tidak ada satupun kucing jantan ikut memanjat,
mereka menunggu di bawah. Sudah 10 menit kucing betina itu merebahkan badan di atas ranting pohon mangga itu. Dia tetap berada di atas sana, sekarang sudah ada 10 jantan menunggunya di bawah. Aku mulai membenarkan opini para ilmuwan yang bilang angin membawa aroma kesuburan betina. Itu sebab para jantan berdatangan dari segala penjuru. Teori ini gugur saat sore harinya ada seekor kucing jantan berusaha mengawini saudara kembar si betina. Pola warna dan ukuran badan mereka sama, aku bahkan mengira itu si betina. Si jantan berusaha naik ke punggung si saudara kembar yang ternyata jantan. Ironisnya, itu kucing kesayangan si Bejo. Melihat kucingnya hendak diperkosa, Bejo naik pitam. Ia tendang si kucing jantan pemaksa tersebut, keras sekali sampai mengeluarkan bunyi ngek. Tentunya, si kembar jantan itu tidak mengeluarkan bodi odor seekor betina yang sedang matang telur. Namun, tetap ada kucing jantan salah kaprah berusaha menginseminasi dirinya. Fenomena ini sulit kupahami. Bukankah homoseksual hanya ada di lingkungan Homo sapiens? Surat ke-23, Decade Killer. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, kakek berjanggut putih nan tipis itu memangku seekor kucing berbulu putih orange sambil membelai-belai kepala dan dagunya. Singa kecil itu merasa nyaman, ia suka dimanja manusia. Tangan si kakek berusia 74 tahun itu terus mengusap-usap lembut ke bagian leher kucing muda. Tiba-tiba, pergelangan tangan si kakek memelintir leher kecil itu. Bertenaga, krek, bunyi tulang kucing itu patah. Ia tidak sempat mengeong, matanya langsung terpejam. Tidak sampai sedetik roh hewan 9 nyawa itu melayang. Itu cerita Wahyudi si gembel. Ia pernah 3 kali melihat kakek bernama Zulfikor membunuh kucing penjara, dengan cara memelintir leher seperti itu. Di antara 1100 napi, Zulfikor paling tua. Hanya ada gusi dan lidah dalam mulutnya. Badannya mulai bungkuk, gerakan lambat, tetapi masih sanggup push up 100 kali. Kasusnya, membunuh adik mertua, paman istrinya. 9 tahun penjara, sudah jalan hampir 6 tahun. Ia mantan The Hitman asal Palembang. Suatu pagi di tepi kolam koi, di awal kedatanganku di penjara ini, Zulfikor dan aku terlibat perbincangan ringan, itu awal perkenalan kami. Ia mengajari sikap mental menghadapi kesulitan hidup. Ia juga cerita beberapa pembunuhan yang pernah ia lakukan. Ia mulai membunuh sejak usia 15 tahun, sebelum Pak Harto berkuasa. Menurut si gembel, preman dari Pondok Ungu, Bekasi, Zulfikor tampak sangat dingin saat membunuh kucing itu. Sejumlah narapidana seperti turis, bukan nama asli, pengecer sabu-sabu di sini, memanggilnya Pak Haji, sekalipun aku yakin orang tua itu belum pernah ke Mekah. Zulfikor punya rutinitas lari pagi, sesaat setelah pintu sel besi dibuka. Menurut pengakuannya, sejak muda, ia sudah sangat memperhatikan kesehatan. Tidak seperti narapidana pada umumnya, ia mengaku menghindari perempuan, narkoba, miras, dan berjudi. Makanya ia telat menikah. Aku pernah bertanya, apakah ia pernah dihantui bayangan para korbannya? Pernahkah ia menyesal? Dia menjawab, tidak pernah. Baginya, membunuh adalah profesi. Tidak pernah merasa kasihan. Tidak pernah merasa takut. Ia juga siap masuk neraka. Dia punya tips agar tak dihantui arwah korban, yaitu menjilat darah si korban. Dalam keseharian, Zul kerap memakai jubah gamis, lengkap dengan kain kotak-kotak merah putih seperti yang biasa dijadikan turban Arab. Ia mengatakan selalu melakukan sholat tertentu sebelum dan sesudah membunuh. Menurutnya, dengan melakukan sholat minimal ada kebaikan yang ia lakukan.
Syukur-syukur bila mendapat pengampunan dari Tuhan. Surat ke-24, Petualangan Reinhardt. Dirpak Jaya Suprana yang baik, ada 3 orang narapidana menempati kamar sel D34, Ken Zendik, Reinhardt Naipospos, dan Andi Korf. Semuanya narapidana narkoba, hukuman mereka seleher. Ken Zendik dan Reinhardt kena vonis penjara di atas 10 tahun. Paling rendah, Andi kawanku dari penjara Gunung Sindur, ia dapat vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Minggu kemarin, Reinhardt dicomot petugas berpakaian kasual yang dikawal oleh KPLP Edi Kurnia dan Karupam Pak Teguh. Kabar keliru cepat menjalar, Ken Zendik diciduk BNN. Di separuh blok C, beredar kabar lain lagi. Ading, Korfnya Bos Epoy, mengelus dada, ia mengira aku yang diciduk. Begitu juga dengan beberapa orang narapidana penghuni kamar sel C55 macam Penjol, Wahid, Kenyot, dan Tukul. Mereka mengira aku terlibat kasus baru MAP. Kabar terakhir yang kudengar ya si Ken Zendik yang diambil. Masalahnya, belum ada sebulan seorang narapidana Niger bernama Henry juga diambil BNN. Sampai sekarang, ia tidak kembali ke kamar mewahnya di Aula 2 Blok C. Om Ben dapat kabar, Henry berada di rutan Salemba. Berarti kasusnya jalan terus, tidak bisa damai. Selasa pagi, tanggal 15 Maret tahun 2016, aku bertandang ke pusat kerajinan batu akik. Iseng-iseng, sekalian ngumpet dari kewajiban senam. Di sana, narapidana Debleng sedang santai. Gosok-gosok batu pirus, sambil ngerokok. Ia mengabarkan gereja sedang disidak. Lah, kenapa? Tanyaku heran. Debleng menjawab, yah, gara-gara Reinhardt dicomot hari Minggu kemarin itu. Hah, loh, bukannya si Ken Zendik? Kataku dengan heran. Aku merasa perlu verifikasi informasi ini dan gereja adalah tempat terbaik untuk itu. Aku segera meluncur, di gerbang menara pendopo ada Noval, ia sedang menonton sejumlah narapidana perempuan yang ikut senam pagi di lapangan futsal bersama narapidana warga Blok C, cuci mata, katanya. Pakai rinso kali, jawabku dengan sinis, tapi tetap bersahabat. Kami akrab sejak sekamar di penjara Gunung Sindur. Noval mengonfirmasi keterangan Debleng. Bagiku, ini sudah cukup untuk menyimpulkan validitas kabar gereja disidak. Ken kemana aja, kok gak tahu kalau Reinhardt yang dicomot, kata sejumlah narapidana yang keheranan. Aku pun heran, kok aku tidak tahu. Padahal, Reinhardt adalah koordinator tamping gereja, mestinya, aku sekelompok dengan Reinhardt, lokasi Blok C dan D berdampingan. Dan aku sama sekali tidak tahu kalau si Reinhardt adalah narapidana yang ditangkap. 2 hari aku hidup dalam kekeliruan persepsi. Reinhardt mateng di penjara, sudah 8 tahun tidak pulang ke rumah, vonisnya 15 tahun penjara, sebentar lagi ia menjalani masa subsidiar. Namun, kasus baru ini membatalkan rencana kebebasannya yang sudah di depan mata. Tak tanggung-tanggung, Om Ben bilang, bisa-bisa hukuman mati. Berat BB sabu-sabunya 14 kg. Sekilas, perawakan Reinhardt mirip seorang tentara, rambutnya cepak, badan kekar di awal usia 40-an, wajahnya keras, dengan tulang pipi khas etnis Batak. Selalu membawa handuk kecil. Dia narapidana paling senior di lingkungan gereja. Dialah komandan aktivitas kelompok Nasrani. Mengurus jatah berkat yang dibawa hamba Tuhan dari luar dan berkomunikasi dengan para pelayan Tuhan dari berbagai organisasi. Rabu pagi, tanggal 16 Maret tahun 2016, aku pergi ke gereja. Sudah sekitar 2 bulanan aku tak ke sana. Reinhardt sempat memintaku ikut ibadah lagi. Ia, sambil ketawa, ceramah bahwa kesibukan laundry tak bisa dijadikan alasan mangkir ke gereja.
Nyindir, Reinhardt adalah orang pertama yang akan dipertanyakan bila gereja kosong dari umat. Ia punya tanggung jawab memastikan sebanyak mungkin narapidana Kristen menghadiri kebaktian harian. Malam kemarin, aku baru tidur menjelang subuh. Terlalu banyak pikiran merasuki otak. Sebentar lagi aku bebas. Namun, sudah lama aku tidak hangout bareng anak-anak gereja. Urusan laundry telah aku serahkan kepada Andre dan Ical, terus, tak ada alasan lagi buat mangkir. Lagi pula, aku jenuh di blok. Sekitar jam 7 malam kemarin, narapidana Adi Gipong mengirim laporan via SMS, Formen mau mendatangi Aula 4 Blok C. Ia berteriak meminta Formen Kacung menampakkan batang hidungnya. "Kacung, keluar sia!" teriak Maung. Kacung keluar dari sel, gerbang aula terkunci. Jadi, mereka terlibat pertengkaran mulut tanpa bisa adu jotos. Maung datang sendirian, tanpa pengawal. Menurut kabar, Kacung telah mempersiapkan diri dengan sebilah belati, terselip di balik baju, di pinggangnya. Adi Gipong memperkirakan hari ini akan ada keributan. Aku butuh alasan untuk menghindar dari kemungkinan perkelahian itu. Aku pasti terlibat baku hantam bila berada di sekitar Bos Epoy. Gereja adalah bunker perlindungan. Pagi ini, sejumlah narapidana seperti Dayut, Dodi, dan Ade, heboh berkomentar saat melihatku memakai celana panjang coklat dan kemeja biru kotak-kotak kecil. Mereka mengira aku bebas hari ini. Karena masih terlalu pagi, aku sempat main anak kucing Angora di depan kamar Bos Niko. Tidak seperti biasanya, pagi ini Bos Niko sudah bangun. Ternyata, pagi ini Blok D kebagian giliran senam. Tidak ada seorang pun di gereja, kosong, kecuali narapidana Bong. Semua pengurus gereja adalah warga Blok D. Mereka sedang ikut senam pagi di lapangan futsal. Sesudah senam usai, Opung langsung masuk ke dalam ruang ibadah, melepas penat dan beristirahat di gereja. Dia terkapar di lantai. Kami berbaring di kiri kanan mimbar khotbah. Aku tanya soal proses pencidukan Reinhardt. Sekali lagi, Opung berkata, "Ken kemana aja?" Tanda seru. Seantero penjara tahu kalau Opung, Joni, dan Hendra Jiao ikut diinterogasi selama 12 jam hari Minggu kemarin. Begini kisah si Opung, hari Sabtu menjelang tengah malam, ada razia lalu lintas di sekitar Jalan Rawamangun. Seorang peluncur narkoba paranoid melihat razia polisi itu. Opung menduga ia dalam pengaruh sabu-sabu. Ia memutar setir, balik arah dan terjungkal. Si karier mengambil langkah 1000, dikejar, kena, mobil diperiksa, ada sabu-sabu seberat 4 kg. Nilai 4 kg sabu-sabu sekitar 2 miliar rupiah. Karena panik, si kuda tak sempat mengamankan ponsel miliknya. Ponsel itu diperiksa polisi, nomor telepon Reinhardt terdeteksi. Setelah proses pengembangan penyidikan, akhirnya total barang bukti sabu-sabu meningkat jadi 14 kg. Bila dikonversi ke rupiah, nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Ini baru tangan pertama. Harga pasaran 1 kg sabu-sabu mencapai 800 juta rupiah. Maka, nominalnya bisa menembus angka 11,2 miliar rupiah bila dilepas ke pasar narkotika. Ada percakapan SMS antara Reinhardt dan si kuda di inbox ponsel itu. Polisi sempat miskol, dimiskol balik oleh Reinhardt. Titik koordinat si pemilik nomor ponsel yang berperan sebagai pengarah lapangan itu terdeteksi, ia berada di LP Karawang. Esok paginya, sekitar jam 7, BNN dan polisi telah standby di luar area lapas, menunggu jam kerja. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, penyelidik BNN tampak seliweran di Blok D, didampingi KPLP. Kata narapidana Wahid,
KPLP patuh sekali kepada si penyidik itu. Sampai menjelang siang, BNN belum mengetahui identitas si pengarah lapangan. Si peluncur, yang paranoid, tidak tahu nama dan rupa orang yang mengarahkan gerakannya. Ia hanya memberi keterangan soal logat, yang menurutnya, seperti Cina Medan atau orang Batak. Setelah berkoordinasi dengan pihak KPLP, entah apa alasannya, Reinhard dan Korf kamar pengurus gereja bernama Johnny dipanggil. Mereka diinterogasi di ruang KPLP. Opung tidak tahu proses interogasi yang dialami Reinhard dan Johnny. Namun kemudian, Opung menyusul dijemput ke ruang kerja KPLP. Opung bilang perawakan dan sikap penyelidik BNN sangat santai, informal sekaligus tajam. Tidak tampak seperti polisi atau penegak hukum, lebih mirip tukang bakso, kata si Opung. Awalnya, Opung tidak mengaku punya ponsel, dia ditanya beberapa hal. Akhirnya, Opung dikawal petugas mengambil ponsel miliknya dari dalam gereja. Interrogator BNN tidak menemukan nomor ponsel yang dicari ada dalam daftar teman si Opung. Lalu, ia bertanya, ada Cina Medan nggak di sini? Dengan santai, ibarat bayi tanpa dosa, Reinhard nyeletuk, ia sebut nama Hendra Jiao, ia belum tahu nasibnya di ujung belati. Hendra Jiao, juga pengurus gereja, menyusul diboyong ke ruang KPLP. Ponselnya diperiksa, ada nomor telepon yang dicari. Petugas tanya, ini nomor ponsel siapa? Hendra yang tidak tahu masalah menjawab, Reinhard. Reinhard langsung sadar bahwa rupanya ia yang dicari. The game is over, permainan selesai. Jantung Reinhard serasa mau copot, wajahnya pucat. Opung pun merasa lututnya tak bertenaga lagi. Ternyata Reinhard, katanya dalam hati. BNN perlu mencari bukti fisik ponsel dan SIM card yang digunakan Reinhard mengarahkan si peluncur tadi malam. Rupanya, Reinhard sudah menitipkan barang bukti itu kepada temannya, seorang narapidana santri masjid. Sewaktu Reinhard dibawa ke ruang KPLP, Ken Zendik membantu mengamankan ponsel milik Reinhard. Saat Opung diinterogasi, si petugas sempat menghubungi nomor telepon yang dimaksud dan masih aktif. Setelah beberapa jam kemudian si narapidana santri mematikan ponsel itu. BNN menggunakan piranti pelacak elektronik canggih. Tidak heran, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana miliaran rupiah dalam rangka kampanye War on Drugs. SIM card milik Reinhard ditemukan di sela-sela pembuangan sampah Blok D, di area belakang sekitar sel temanku Jericho. Sejumlah narapidana yang melihat gerakan BNN, secara langsung bergidik saat mengetahui bahwa mereka mampu menemukan benda sekecil SIM card di tengah-tengah tumpukan sampah. Piranti yang mereka gunakan sangat canggih. Hebat. Sampai hari ini, sudah 3 hari Reinhard berada dalam proses pengembangan. Ada yang bilang ia berada di Mapolda Jakarta. Polisi dan BNN akan berusaha mengembangkan kasus tak terduga ini. Mereka perlu tahu, sabu-sabu 4 kg itu hendak dikirim kemana atau kepada siapa, dan dari mana sumber barang itu diperoleh. Reinhard dihadapkan pada dilema atas bawah. Bila ia pasang badan, dipastikan sekarang ia bonyok babak belur tak karuan, ringsek. Surat ke-25, hari terakhir. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, satu hal aneh tentang penjara. Tidak banyak yang bisa dilakukan di dalam sana, yet rasanya capek sekali. Kemarin, tanggal 17 Maret tahun 2016, Agus Chandra dan Om Beni bilang aku pasti tidak bisa tidur malam ini. It was my last night in jail, besok aku bebas. Tapi aku lelah, tidak sampai tengah malam, aku tidur dengan lelap. Jadi hari ini, aku bisa bangun sesaat setelah waktu sholat subuh berakhir,
segar dan tidak loyo. Aku langsung mengirim pesan singkat kepada ciciku. Dia lebih antusias menghadapi hari ini, hari kebebasanku. Aku biasa-biasa saja, malah berpikir komentar Agus Demong keliru soal the feeling of being free. Aku tidak merasakan feeling itu pagi ini. Sekalipun aku senang, aku tahu hari ini aku akan keluar dari penjara untuk selamanya. Tapi anehnya, aku tetap merasa biasa-biasa saja, it's just another day. Seperti biasa, aku bangun sebelum pintu sel dibuka. Seperti kemarin dan pagi-pagi sebelumnya, rutinitas pagiku tak berubah. Bedanya, pagi ini dua orang teman dari sel sebelah, Wawan Bodoh dan Edot merapat, menemaniku ngopi dan ngerokok sambil menikmati kesegaran dan ketenangan penjara di pagi hari. Suasana masih sunyi. Sedikit narapidana bangun sepagi itu. Biasanya Wanbo dan Edot nyantai di seberang lapak privatku, di teras depan sel mereka. Tapi hari ini, mereka tahu, this is my day. Selain manusia, si Garong pun berperilaku agak beda. Setelah Wanbo dan Edot pergi entah kemana, si Garong menghampiriku. Di antara ketiga ekor kucing peliharaan Om Ben, dialah the alpha male. Dia tidak berperilaku manja, tidak seperti si kembar. Sekalipun, aku tahu dia menyukai aku, tapi dia menjaga perilakunya. Dia tidak pernah berani menginjak dadaku atau tidur di atas perutku saat aku berbaring. Si kembar suka tidur di atas dadaku. Tapi pagi ini, dia meringkuk di sampingku, meletakkan kepalanya di pangkal paha kiriku. Aku merasa dia tahu ini hari terakhirku di penjara. Besok dia tidak akan melihatku lagi. There was a moment of silence, cukup lama. Sekitar 10 menit, aku dan kucingku. Sambil merokok, aku elus kepalanya, aku tak berani beranjak. Aku takut membangunkan si Garong yang mulai memasuki usia dewasa itu. Sambil mengelus-elus dagunya, aku berkata dalam hati, aku tahu, tidak ada orang yang akan mengasihi dan menghormati kamu seperti aku, tapi aku tidak khawatir. Semua pakaian, celana, tas, ikat pinggang, telah kuberikan kepada kaum duafa. Narapidana bocor langsung memakai kaos dan celana panjang warna hitamku. Ibeng mengambil ikat pinggang. Aku berikan handuk berwarna hijau kepada Om Ben. Buku tentang benda-benda peninggalan purbakala Indonesia telah aku kembalikan ke perpustakaan. Aku sempat dicari-cari Tamping Bimaswat. Ciciku tidak mengabariku telah tiba di LP Karawang. Aku ngopi lagi di Blok D, di kamar anak gereja. Ada Yanto Aliung, Timotius, Projo, dan Bertus. Selain hendak mengambil Alkitab dan ompreng plastik nasi cadong, aku sengaja bersembunyi di sana. Aku benci perpisahan melau. Beberapa narapidana sedari pintu sel dibuka sudah memperlihatkan tanda-tanda melankolis. Mereka sedih sekaligus senang. Kesedihan mereka lebih dominan. Bukan sedih kehilangan aku, tapi sedih meratapi nasib mereka sambil mengeluh, kapan mereka bebas. Ada Pedro, Akamang Pencet, nongkrong dengan Foreman Beng Beng dan beberapa narapidana di pos jaga Blok D. Mata Pedro berkaca-kaca, dia peluk aku dan memintaku pamitan kepada Foreman Beng Beng. Aku bergegas kembali ke sel Om Ben, mengambil ikan dan buku catatan. This is the moment for final goodbye. I'm leaving. Tamping Bimaswat masih mengawal aku. Di ruang tunggu kantor Bimaswat, ada Cici dan kakak iparku. Mereka ditemani Bu Dede. Mereka sudah setengah jam menunggu aku. Bu Dede bilang aku betah di penjara, tidak mau pulang, makanya susah dicari. Serangkaian proses dan prosedur administrasi mesti aku lewati. Setiap petugas minta duit. Hari ini, tanggal 18 Maret tahun 2016,
Aku menghabiskan dana Rp300.000 untuk 3 petugas, but this is my day. Ciciku ingin segera membawaku keluar dari tempat terkutuk itu. Gerakannya cepat, no time untuk foto-foto. Cindy memesan foto saat kami keluar. Aku curiga dia perlu tahu adakah perempuan lain yang menjemput aku selain Cici. I will be in another dangerous situation, bila ada perempuan lain datang menjemput. Dia tidak akan akui ini, sampai mati dia tidak akan akui. Kalau ditekan, she's gonna be exploded, that's the situation where I should avoid. Aku bawa ikan cupangku, si predator aka Fred, my Bible, ditandatangani beberapa orang teman, HP Samsung FM, bat tenis meja kenang-kenangan dari Agus Demong, dan beberapa bahan batu cincin, badar besi, ati ayam, pancawarna, dan bacan. Malik memberikan alat gosok batu yang sudah ditaburi bubuk intan. Di dompet ada 1,2 juta rupiah, pemberian beberapa kawan. Bos Niko 500.000, Pak Cik Nazar 500.000, Bos Epoy 200.000, Ken Zendik 50.000, dan Bebek 100.000. Cici dan kakak iparku sudah berada di halaman, ketika aku melewati gerbang terakhir penjara. Cepat-cepat, ajak ciciku. Kami bertiga berjalan menuju area parkir di sisi kiri penjara. Sebuah mobil warna silver gelap menunggu. Aku tak menyangka, halaman luar penjara ini begitu asri. Ada banyak pohon dan tanaman menyelimuti keangkeran temboknya yang dingin. Tidak ada seorang pun di area itu, hanya kami bertiga dan deretan mobil dan sepeda motor yang membisu. Sunyi, sepi, seakan tempat ini dijauhi oleh mereka yang hidup. Aku ingin secepatnya meninggalkan tempat ini, tempat aku didera penderitaan selama setahun terakhir, nerakaku. Tiba-tiba aku menyadari, tidak ada kenangan manis di dalam sana. Jalan Surokunto, Karawang, lancar. Akhirnya aku bebas, merdeka lagi. Sepanjang jalan, aku tidak merasakan euforia atau apapun, it's still just another day. Setelah beberapa kilometer dari pintu tol, aku mulai mual dan pening, mungkin mabuk kendaraan. Sudah 2 tahun 3 bulan aku tak pernah naik mobil. Getaran mesinnya bikin aku tak nyaman. Tiba-tiba aku mengenali ruas Jalan Gatot Subroto, ada beberapa gedung baru. Jakarta tampak lebih bersih. Aku mulai merasa ringan, gembira, sekaligus terasing. Dahulu aku sangat mengenal ruas jalan depan Hotel Sultan itu. Aku merasa seakan baru kembali dari tempat yang sangat jauh, maybe from Mars, just like John Carter. Cici sudah bikin appointment dengan petugas Bapas, aku mesti lapor diri. Bapas Jakarta Barat ternyata berada di sekitar kampus lama Universitas Bina Nusantara, gedungnya berwarna hijau. Jalan-jalan dekat pasar Slipi tampak lebih bersih. Begitu tiba di ruang tunggu kantor Bapas, aku mengirim SMS kepada teman-temanku, para narapidana. KS Amar mengirim SMS, dia bilang mengapa aku tak membangunkan dirinya, kemarin dia janji akan memberi sejumlah uang sebagai ongkosku pulang. Ketika ada petugas Bapas berbadan tegap seperti security guard, secara spontan aku memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Oh my god, ini bukan penjara. I'm a free human being now, tak haram kali memiliki ponsel. Aku perlu waktu beberapa saat untuk repositioning diri, aku mesti benar-benar menghayati bahwa aku tak lagi di penjara. Dan di luar penjara, ponsel bebas men. Aku sadar aku belum sepenuhnya normal, segalanya terasa asing, begitu banyak manusia. Cara mereka bicara, jenis kelamin mereka, tatapan mata, gerak badan, jumlah mereka, semuanya bikin aku pusing dan canggung. Mereka menatapku dengan tatapan lain.
Aku sadar mereka tahu aku baru saja bebas dari penjara. An ex-konvik, mantan narapidana. Membasuh muka, leher, dan tangan bisa mengembalikan kesegaran. So I want to toilet. Tak ada siapapun di dalam dua bilik internal toilet itu. Setelah beres, aku keluar. Sejumlah petugas, mungkin ada beberapa tamu di antara kerumunan itu ngeliatin aku secara serius. They stop talking, and were just staring at me. Mungkin sikap dan gerak badanku tidak biasa. Maklum aku napi, baru saja keluar dari bui. So I don't mind. Namun, tiba-tiba mataku membentur plakat di atas pintu toilet sebelah. Tulisan plakat itu, pria. Aku menoleh, mendongakkan kepala ke atas. Damn, ada plang lain bertuliskan kata wanita, di plafon depan pintu toilet yang baru saja aku masuki. Oh my god, aku baru saja menggunakan toilet perempuan. Pantas saja mereka staring at me. Mereka pasti berpikir I am stupid pervert. Aduh, mokal banget. Segera aku ingat bahwa di luar penjara ada toilet perempuan. Aku buru-buru naik ke lantai 2, menyusul ciciku. Setelah urusan bapas beres, di dalam mobil, aku, ciciku dan suaminya, terlibat diskusi soal apakah kita harus ke Kejaksaan Jakarta Barat hari ini juga. Semua narapidana bebas bersyarat harus lapor diri ke Bapas dan kejaksaan setempat. Dalam kasusku, wajib lapor itu akan berakhir pada April tahun 2018. Masalahnya, aku bebas dari LP Karawang. Aku mesti lapor diri ke Kejaksaan Karawang dan mengajukan permohonan mutasi. Ciciku berpikir untuk belagak naif, langsung ngemol ke Puri Kembangan. Rasa mual dan pusing kembali menyerangku. Asli, aku mabuk kendaraan. Aku putuskan menolak ide ciciku. Alasannya, berkasku ada di Kejaksaan Karawang. Permohonan pelimpahan bisa dilakukan setelah aku memenuhi undangan dari jaksa yang tempo hari datang ke penjara untuk mengambil sidik jariku. Aku harus datang ke sana pada hari Senin. Ciciku nyerah. Tapi dia tetap insis agar aku langsung pulang ke rumah. Dia membawa laptop, televisi flat screen dan sekoper pakaianku. Tapi aku tak tahan di mobil, aku ingin muntah. Aku minta diturunkan di sekitar Tanjung Duren, samping tol Kebon Jeruk. Aku ingin menunggu Hermanto di Yoga Center, dia antusias sekali ingin ketemu aku. Sudah 2 tahun tak ketemu. Akhirnya, aku diturunkan di perempatan jalan. Entah di mana arah Pasar Kopro, aku bingung sekali. Ada banyak toko, restoran, bengkel baru yang tidak aku ingat pernah ada di sekitar jalan itu 2 tahun lalu. Aku tahu aku berada di sekitar Tanjung Duren. Dahulu, setiap hari jalanan ini aku lalui. Namun sekarang, aku benar-benar tidak tahu arah mana yang mesti aku ambil. Ciciku mengirim beberapa SMS, dia cemas, jadi panik saat sadar bahwa aku tak bawa surat identitas apapun. Termasuk surat pembebasan bersyarat. Dia freak out. Aku senang bisa turun dari mobil, mual dan peningku hilang. Aku mengirim pesan singkat ke Cindy, aku sedang jalan kaki. Dia langsung telepon, bertanya dengan kalem. Ku jawab, langsung disemprot, dia kalap. Dengan nada tinggi dia bilang bagaimana kalau tiba-tiba aku ditubruk polisi. Bokya sekali-kali aku dengerin omongan Cici. Begitu katanya, lebih tepat dampratannya. Apa urusannya dengan ditangkap polisi? Mana mungkin sih ada polisi tiba-tiba menyergap dan meringkus aku karena jalan kaki. Segemulai apapun caraku berjalan. Amarah Cindy mereda saat ku bilang oh my god, dunia ini luas sekali. Banyak manusia hilir mudik, kendaraan berdesing dengan cepat. Damn, ini di mana? Aku tahu ini sekitar Tanjung Duren, tapi ini bukan Tanjung Duren yang ku kenal 2 tahun lalu.
Cindy tampak lebih tenang saat benar-benar yakin aku punya appointment dengan Hermanto, bukan dengan seorang perempuan. Aku memutuskan mesti bertanya. Ada 3 pemuda sedang asyik nangkring di pengkolan sederet ruko. Aku kira mereka pengangguran preman. Tengah hari bolong tak kerja atau sholat Jumat, malah asyik nongkrong sambil ngerokok. Salah seorang di antara mereka, yang memakai topi, sudah mengamati aku yang sedari tadi pelangap-longo, menoleh kiri kanan depan belakang. Yowis, malu bertanya bisa beneran sesat di jalan. Pemuda berlogat Betawi itu memberi informasi berbelit-belit soal arah menuju Citraland Mall. Ananda Marga Yoga Center ada di sekitar mall yang resmi dibuka Februari tahun 1993 itu. Inti dari keterangan pemuda itu adalah aku mesti naik Metro Mini warna orange. Rupanya ia berprofesi sebagai timer, sekaligus preman tentunya. Aku tahu ia ada benarnya. Tapi aku pun tahu ada jalan sekunder menuju Yoga Center. Menurutnya, Mall Citraland masih jauh sekali. Mesti naik angkot. Ah, lebay nih preman, kataku dalam hati. Dia tanya, memangnya kau dari mana? Aku jawab kalau aku baru saja bebas dari penjara. Aku ingin jalan kaki lihat pemandangan. Tapi semuanya berubah, aku tersesat. Mendengar keterangan bahwa aku baru saja bebas dari penjara, preman itu langsung syok. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut spontan itu, gelagapan, langsung sapa aku dengan sebutan abang. Aku juga terkejut lihat dia seakan kesetrum. Mendadak aku sadar, aku menyandang 1 bintang. Pernah masuk bui residivis 1. Pemuda ini pasti belum pernah merasakan manisnya di bui. Oh my god, seketika aku jadi menyeramkan. Sambil meniti arah yang ia tunjukkan, aku berkontemplasi soal predikat baru sebagai ex-con, alias mantan napi. I can believe it myself. Oh my god, I am ex-con. Mau nangis rasanya. People will be afraid of me. Mereka takut dengan fantasi mereka sendiri. Aku bisa memahami semua itu. Entah bagaimana perasaanku saat itu. Apapun itu, ia dengan cepat pudar, terdistorsi keindahan alam sekitar. Aku mulai merasakan the feeling of being free. Sekalipun tetap merasa terasing di tempat yang sangat kukenal. Segalanya begitu indah, pepohonan, rumah-rumah, gelak tawa manusia, anak sekolah, pengendara, kapan aku bisa naik motor lagi, bajai, asap knalpot, segalanya indah. Aku merasa sangat ringan, bebas, lepas, tanpa beban. Tidak pernah aku merasakan sensasi ini. Tidak pernah aku melihat kota seindah ini. This is Jakarta, my city. Dulu kotor, sampah berserakan di sana-sini. Sekarang bersih, katanya berkat Gubernur Ahok. Setelah beradaptasi dengan kepemilikan ponsel dan toilet perempuan, sesaat respons, reaksi dan apresiasiku terhadap kecepatan atau velocity juga mesti di-readjusted. After brief talking with that free man on the corner of the street, ada momentum di mana badanku membeku, tak berani menyeberang jalan. Ada sepeda motor sedang melaju, tidak terlalu kencang, jaraknya masih agak jauh, namun, badanku menolak bergerak sebelum motor itu benar-benar melewatiku. Persekian detik momentumnya, although I know I'll be just fine bila aku menyeberang dengan santai, but my body refused to acknowledge it. Sepanjang perjalanan ke Yoga Center, masih ada teman yang mengucapkan selamat, welcome back to the real world. Tidak seperti Pulau Bali atau Thailand yang akan selalu kuingat dan kukenang, segala hal tentang penjara segera lenyap sesaat setelah aku melewati gerbang terakhirnya. Ia bagai mimpi buruk, aku tidak akan pernah berharap kembali ke sana. Aku tahu besok aku tidak akan diingat atau dibicarakan lagi. Penjara akan segera melupakanku.
Secepat aku melupakan rasa pahit terpenjara selama 2 tahun. Tidak ada ruang bagi sentimentalisme di dalam penjara, ia adalah luka. Sayatannya tetap berbekas, sekalipun rasa sakit telah lenyap. Hari ini, Hermanto tutup toko jam 2 siang, lebih awal dari biasanya. Ia ingin ketemu aku. Aku mati selama 19.152 jam, hari ini aku hidup kembali. As a newborn baby. Helpless, powerless, knows nothing about the world, segalanya terasa begitu asing. Segalanya tampak berbeda. Aku bukan lagi aku yang kukenal 2 tahun lalu. Segalanya berubah, termasuk paradigma dan my view of the world. Planet ini menjadi begitu indah. Aku sudah lupa pernah melihat begitu banyak pepohonan, seperti yang aku lihat saat berjalan tadi. Udaranya begitu bebas, manusianya begitu bervariasi. Aura mereka tak sejahat dan sekeras orang-orang yang baru saja kutinggalkan di neraka itu. Seingatku, Citraland Mall tidak pernah semewah hari ini. Begitu bersih, tidak ada besi berkarat seperti jeruji selku. Lantai granitnya bebas lumut menghitam, tidak seperti ubin kamar mandi sel penjara. Pakaian orang-orang sedemikian bersih dan indah, tak sekumal, sedekil pakaianku dan penghuni penjara lain. Aku tahu ini bukan surga, this is our world, duniamu dan duniaku. Namun, Anda belum akan tahu seperti apa neraka itu sebelum Anda mencicipi 4 penjara dan 2 sel tikus, penjara di dalam penjara. Sebelum seseorang masuk penjara, aku kira ia mungkin akan sulit menyadari bahwa bumi ini indah, bahwa kehidupannya dan kehidupan manusia lain sangat berharga, bahwa kebebasan itu tak ternilai. Trust me, sesulit apapun masalahmu, sesengsara apapun duniamu, tidak akan sepedih di dalam neraka yang dinamakan penjara. Maka, bersyukur dan bersukacitalah, selalu dan setiap saat. Ini surat terakhirku dan penutup semua surat dari dalam penjara untukmu, kawan. See you soon. Hormatku, Zheng Wei Jian, an ex-convict.